Baik, sahabat Excellent, mari kita lanjutkan perbincangan tadi yang terputus, Pak Suwanda, tentang hubungan dengan komunikasi sendiri untuk konvergensinya bagaimana yang tadi? Oh ya, tadi kembali ya, bahwa kalau memang konvergensi yang bermula dari aplikasi, nampaknya memang sudah merambah kepada perangkat hardware itu sendiri. Netbook yang sudah sedemikian rupa tadi berkembang, nampaknya cuma usianya 4 tahun. 4 tahunan ya, 4-5 tahun sudah hilang. Nah, ide yang semula diluncurkan oleh Mr. Steve Jobs mengenai tablet yang dulu memang terlalu pagi karena tidak didukung oleh infrastruktur. Ya. Dan sekarang sudah bisa diterima oleh masyarakat, ya, baik dari sisi harganya sudah sangat kompetitif sekali, acceptable, ya, saya bilang kompetitif, acceptable ya. Lantas kedua adalah dari sisi infrastruktur, bahwa mereka kemanapun berada, ya, kalau mereka nggak punya namanya wireless, mereka tinggal ke Starbucks, ya, ADSL, ya, sudah sedemikian murahnya, dan yang paling penting adalah aplikasi. Jadi kalau saya bilang saya pakai tablet, saya bisa buka nama spreadsheet Excel, saya bisa buka Word, saya bisa lakukan apapun di dalamnya. Ya. Nah, ini menjadi suatu namanya perangkat pendukung perubahan konvergensi menjadi lebih cepat. Nah, kalau dari sisi bisnis itu sendiri, ini yang unik, Pak Stiono. Kalau kita perhatikan bahwa pelaku bisnis IT dengan pelaku bisnis komunikasi, katakan secara spesifik handphone, ini kan memang berbeda. Dari sisi human resources-nya, ya, IT memang lebih tinggi, ya, lebih mahal. Ya, untuk handphone atau handset tadi lebih murah. Dari sisi investasi bisnis, IT lebih mahal, ya, karena dia membutuhkan satu lokasi yang lebih luas. Sementara untuk jualan handphone cukup gerai-gerai kecil, iya, gerai-gerai kecil, ya, dengan stok yang juga tidak perlu banyak. Sedangkan kalau IT tidak bisa. Ya. Nah, pada saat terjadi konvergensi, ini yang menarik. Dengan kelebihan daripada knowledge IT, apakah memang orang-orang IT sendiri bisa berkompetisi dengan orang handphone? Yeah. Ya. Kalau kita perhatikan jumlahnya sendiri, ya, 1 bisa berbanding 10. Ya. Kalau di Indonesia pelaku IT jumlahnya diprediksi sempat 8 ribuan. Ya. Dan jumlah pengusaha orang telekomunikasi itu hanya mencapai 100 ribuan. Nggak salah ya, Anda bisa bayangkan. Jadi dari sisi kompetisi mereka jumlahnya banyak, ya, demand-nya juga besar, sementara orang IT ya, demand-nya kecil, jumlahnya kecil. Mereka lebih knowledgeable. Nah, ini yang menarik untuk kita perhatikan dan kita analisa, apakah memang dari sisi mindset, behavior bisa gabung, ya? Bisa terjadi dengan mudah melakukan transformasi ke orang, ya, perilaku yang tadi telekomunikasi. Demikian juga dengan orang-orang telekomunikasi. Bagaimana untuk masuk ke IT? Nah, ini yang menarik. Kalau kita perhatikan di Indonesia, masyarakatnya memang sangat price sensitif. Ya. Kalau kita lihat dari sisi orang-orang handphone, lebih mudah untuk merambah ke sana karena mereka dari sisi stokis tidak banyak. Mereka cukup mengambil dari teman-teman sekelilingnya, dan untuk dijual langsung kadang-kadang dengan profit yang tipis sekali, sangat minim sekali. Nah, mindset seperti ini, perilaku seperti apakah bisa diterima oleh orang-orang IT? Ya. Nah, demikian sebaliknya, apakah dengan masuknya tablet yang penuh dengan berbagai aplikasi bisa dimanfaatkan oleh orang-orang IT? Karena kita ketahui bersama bahwa orang telekomunikasi pasti dari sisi knowledge, ya, mengenai IT dan aplikasi tidak akan bisa menyamai orang-orang IT. Nah, inilah yang terjadi dari sisi konvergensi teknologi, dan yang unik tadi sisi konvergensi usaha itu sendiri. Ya. Ada analisa yang memprediksi bahwa orang-orang IT ini akan berkurang atau tadi berubah menjadi, ya, sebagian mentransformasikan dari IT menjadi pengusaha telekom, menjadi ICT. Ya, tapi di samping ICT sendiri, kita juga melihat konvergensi juga mengarah ke bidang-bidang lain, ya, seperti home appliances, sampai ada smart TV, nanti ada smart kulkas dan lain-lain, lalu juga konvergensi di bidang
kamera yang sekarang udah digital semua dan sudah ada prosesor juga, ada yang bisa di-share Pak tentang itu? Kalau di negara Taiwan, itu ada satu perusahaan yang cukup besar. Mereka menamakan dirinya 3C. Ya, kalau kita masih bilang ICT adalah memang tadi penggabungan konvergensi antara IT dan communication. Ya. Nah, kalau 3C ini communication, komputer dan consumer. Consumer good ya. Jadi yang pasti tadi katakan bahwa ada consumer good segala macam sudah masuk di sini ranahnya sebenarnya. Betul. Betul ya, bahwa refrigerator sudah memang ke depannya udah ada wireless. Ya, bisa dikontrol secara wireless dari semua, luar. Jadi dari kalau kita misalkan ingin mematikan AC dari luar, itu juga bisa. Lampu ya sudah saya bisa lakukan lagi ya, scheduling, terus mengenai kamera, IP kamera. Nah sampai titik ini kalau kita bicara IP kamera, ini pun baru sebagian orang IT ya yang serius di bisnis ini. Kemarin juga saya baru ketemu salah satu kawan yang ternyata memang sangat berhasil di bidang kamera ya, security kamera khususnya, sangat berhasil sekali. Dimana kalau kita perhatikan saat ini industri IT sedang bertransformasi sehingga terjadi penurunan penjualan. Tapi sebaliknya, kawan IT yang memang tadi berbisnis di kamera security malah grow-nya luar biasa. Tentunya kita juga berharap ini bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan IT ya. Ya, memang betul. Untuk IP security kami juga sempat sudah berbincang-bincang juga, dan ini memang satu bisnis yang cukup menarik. Khususnya karena selain dari security sendiri, mereka juga bisa memanfaatkan untuk bidang-bidang lain seperti untuk pendidikan, untuk lain-lain, sehingga sangat menarik untuk dikembangkan lah, khususnya di segi bisnisnya. Ya, baik. Konvergensi terus berlanjut di dunia ini, khususnya di bidang bisnis. Jadi, sahabat Excellent juga harus mulai siap menghadapi hal ini. Oke, pembincangan kita berhenti sejenak untuk break komersial berikut ini.